Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Devi Rahayu, jurusan Biologi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini aku akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi pada vertebrata, invertebrata, dan manusia. Yang pertama, sistem reproduksi pada vertebrata. Vertebrata merupakan hewan multiseluler yang jika dilihat dari tahap embrionya memiliki 3 lapisan jaringan. Hewan vertebrata ialah hewan dengan tulang punggung internal atau tulang belakang. Hewan darat yang paling besar dijumpai ialah hewan vertebrata. Hewan vertebrata bereproduksi dengan cara reproduksi seksual atau generatif. Reproduksi seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan betina. Melalui proses ini akan terjadi fertilisasi yang merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur yang menghasilkan zigot. Kemudian berkembang menjadi embrio dan selanjutnya akan berkembang menjadi individu baru. Kelompok hewan vertebrata yang pertama ialah hewan amfibi. Organ reproduksi pada amfibi jantan: 1. Testis yang berjumlah sepasang. Testis pada amfibi berwarna putih kekuningan dan digantungkan di mesorsium. Pada sebelah kaudal ditemui karpus adiposum yang terdapat di bagian posterior rongga abdomen. Kedua, ada saluran reproduksi. Tubulus ginjal akan menjadi ductus afferens dan membawa spermatozoa dari testis menuju ductus mesonephros. Kemudian di dekat kloaka, ductus mesonephros pada beberapa individu akan membesar dan membentuk vesikula seminalis. Organ reproduksi betina pada amfibi: 1. Ovarium yang berjumlah sepasang. Pada sebelah kranialnya ditemui jaringan lemak yang berwarna kuning atau corpus adiposum. Ovarium digantungkan oleh mesovarium. 2. Saluran reproduksi. Oviduk ialah saluran yang berkelok-kelok. Oviduk diawali menggunakan bangunan yang mirip corong atau infundibulum dengan lubangnya yang disebut oscum abdominal. Oviduk di sebelah kaudal akan melebar yang disebut dengan ductus mesonephros sampai pada akhirnya berhenti di kloaka. Kelompok hewan vertebrata yang kedua adalah hewan aves. Organ reproduksi jantan pada aves dimulai dari testis yang berjumlah sepasang, berbentuk bulat atau oval dengan bagian permukaannya licin yang terdapat di sebelah ventral lobus penis, bagian paling kranial. Pada musim kawin, ukurannya akan membesar. Selanjutnya, disinilah akan disimpan spermatozoa. Kedua, ada saluran reproduksi. Tubulus mesonephros membentuk dari ductus afferens dan epididymis. Ductus Wolff bergelung kemudian membentuk ductus deferens. Ductus efferens akan berhubungan dengan epididymis yang mungil menggunakan ureter ketika masuk kloaka. Selanjutnya, organ reproduksi betina pada aves. 1. Ada ovarium, yang pada bagian ovarium ini berkembang hanya di bagian kiri dan terletak di bagian dorsal rongga abdomen kecuali pada burung elang. 2. Saluran reproduksi. Oviduk yang berkembang hanya pada sebelah kiri dan dibagi dalam beberapa macam-macam anterior. Di posteriornya ada magnum yang akan mengeluarkan albumin, kemudian istimus yang mengeluarkan fimbre. Selanjutnya, kelompok hewan vertebrata yang ketiga adalah hewan reptil. Organ reproduksi hewan reptil jantan
yaitu testis yang berbentuk oval tapi lebih sering kecil, berwarna keputih-putihan, berjumlah sepasang dan letaknya di dorsal rongga abdomen. Testis juga akan membesar pada saat kawin. Kedua, ada saluran reproduksi. Ductus mesonephros berfungsi sebagai saluran reproduksi dan saluran ini akan menuju kloaka. Pada kebanyakan reptil, ductus deferens bersatu dengan ureter dan memasuki kloaka melalui satu lubang, yaitu sinus urogenital yang pendek. Kemudian, organ reproduksi hewan reptil betina yaitu ovarium yang berjumlah sepasang. Bentuknya oval dengan menggunakan bagian permukaannya benjol-benjol. Terdapat di bagian ventral kolumna vertebravis. Kedua, ada saluran reproduksi. Oviduk panjang dan bergelung. Kemudian bagian anteriornya terbuka ke rongga selom sebagai ostium. Sementara bagian posterior berakhir di kloaka. Dinding bersifat glanduler. Bagian anterior menghasilkan albumin yang fungsinya untuk membungkus sel telur. Bagian posterior sebagai shell gland akan menghasilkan cangkang kapur. Kelompok hewan selanjutnya, hewan Pisces. Organ reproduksi jantan pada hewan Pisces dimulai dari testis yang berjumlah sepasang. Bentuknya oval dengan permukaan yang kasar. Testis akan menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma yang bentuknya bulat telur. Kemudian ada epididymis, ada vas deferens yaitu saluran sperma yang keluar dari testis. Kemudian ada ginjal, saluran kencing, dan terakhir kloaka. Nah, selanjutnya organ reproduksi betina pada hewan Pisces. Dimulai dari ovarium yang terdapat di anterior rongga abdomen. Selanjutnya, ketika telah dewasa, maka yang akan berkembang hanya ovarium kanan saja. Kedua, ada saluran reproduksi. Jumlahnya sepasang dan pada bagian anteriornya berfusi yang mempunyai satu ostium yang dikelilingi oleh fimbre-fimbre. Oviduk yang sempit pada bagian anterior dan posteriornya. Ketiga, ada ovari yang terdiri dari banyak telur. Setiap jenis ikan memiliki ukuran tersendiri, ada yang kecil dan ada yang besar. Ukuran telur juga akan menentukan jumlah telur yang dimiliki oleh seekor induk. Materi selanjutnya ialah sistem reproduksi pada invertebrata. Hewan invertebrata ini biasanya hidup di air tawar maupun laut. Sistem reproduksi hewan ini secara aseksual maupun seksual. Hewan ini bersifat hemafrodit, yaitu tubuhnya terdapat testis dan ovarium. Jika reproduksinya secara aseksual, yaitu dengan cara fragmentasi atau memutuskan tubuhnya menjadi beberapa bagian kecil, kemudian hasil potongan akan beregenerasi lagi menjadi individu baru yang lengkap sesuai dengan induknya. Selanjutnya ada reproduksi hewan invertebrata secara aseksual. Ada yang menggunakan cara membelah diri, yaitu pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel yang terjadi pada protozoa. Kemudian ada fragmentasi yang merupakan perkembangbiakan dengan memotong bagian tubuh, kemudian potongan tubuh tersebut menjadi individu baru. Contohnya adalah cacing planaria. Ketiga, ada pembentukan spora, di mana sporulasi ialah proses pembelahan berganda atau pembelahan multiple yang menghasilkan spora. Contohnya ialah Plasmodium sp. Kemudian ada regenerasi yang sebagian tubuh terpisah dan selanjutnya bagian tadi dapat tumbuh menjadi individu baru yang lengkap. Contohnya ialah bintang laut. Kemudian ada tunas
Hidra berkembang biak dengan tunas, lalu tunas akan lepas dari tubuh utamanya dan tumbuh menjadi hidra yang baru. Proses ini terjadi pada hewan porifera. Materi selanjutnya ialah sistem reproduksi pada manusia. Reproduksi pada manusia terbagi menjadi reproduksi pada pria dan reproduksi pada wanita. Organ luar reproduksi pada pria yaitu 1. Penis, yang merupakan organ eksternal yang terdiri dari 3 bangunan silinder yang berisi jaringan spons. 2. Rongga terletak di bagian atas yaitu jaringan spons corpus cavernosa, dan 1 lagi terletak di bagian bawah yang berupa jaringan spons corpus spongiosum yang membungkus uretra. Kemudian yang kedua yaitu skrotum, yang merupakan suatu kantung kulit yang terdiri dari kulit dan otot yang membungkus testis. Selanjutnya, organ dalam pada reproduksi pria dimulai dari testis. Pada pria berjumlah sepasang, kemudian berbentuk oval dan terletak di skrotum. Di dalam testis terjadi proses pembuatan sel kelamin jantan dan hormon kelamin. 2. Epididymis, yang merupakan saluran reproduksi yang fungsinya sebagai tempat pematangan sperma. 3. Ada vas deferens, yang merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Keempat, ada uretra, yaitu saluran akhir dari reproduksi yang terdapat di dalam penis. Kelima, ada kelenjar kelamin yang dimiliki oleh seorang pria, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulburetral atau Chopper. Nah, selanjutnya tadi kelenjar kelamin kan memiliki 3 bagian, yaitu vesicula seminalis yang merupakan sepasang kelenjar yang berlekuk-lekuk terletak di belakang kantung kemih. Kemudian ada kelenjar prostat yang merupakan kelenjar kelamin penghasil cairan basah untuk melindungi sperma. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kemudian yang terakhir ada kelenjar bulburetral atau Chopper yang merupakan sepasang kelenjar kecil yang terletak di sepanjang uretra. Di bawah kelenjar prostat, kelenjar bulburetral akan mengeluarkan cairan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Selanjutnya ada reproduksi pada wanita. Alat kelamin luar pada wanita dimulai dari vulva yang terlihat dari luar, yaitu diawali dari mons pubis hingga tepi perineum. Kedua, mons pubis atau mons veneris yang merupakan lapisan lemak yang terdapat di bagian luar anterior symphysis os pubis. Ketiga, ada labia mayora atau bibir besar yang merupakan struktur terbesar alat kelamin luar wanita yang tebal dan berlapiskan lemak. Keempat, ada labia minora yaitu bibir kecil yang merupakan jaringan lipatan kulit yang halus dan tidak memiliki lapisan lemak yang berada di balik labia mayora dan tidak mempunyai rambut serta folikel. Kelima, ada mons veneris yang merupakan tonjolan lemak yang besar untuk perjumpaan di antara sepasang labia mayora. Selanjutnya ada keenam, klitoris, berupa tonjolan kecil dan memanjang serta homolog dengan penis pada pria. Klitoris ini terbagi menjadi caput atau glans klitoris, terdapat di bagian superior vulva yang tertanam di dalam dinding anterior vagina. Ketujuh, ada vestibulum.
terletak di daerah dengan batas atas klitoris, batas lateral labia minora. 8. Ada introitus atau orificium vagina yang terdapat di bagian bawah vestibulum. 9. Ada vagina yang merupakan rongga muscola membranosa yang berbentuk tabung mulai dari tepi cervixteri di bagian kranial dorsal hingga ke vulva di bagian caudal ventral. Vagina berfungsi untuk mengeluarkan ekskresi uterus saat menstruasi dan sebagai jalan kelahiran serta untuk kopulasi. 10. Ada perineum yang terletak di antara daerah tepi bawah vulva dan tepi depan anus. Selanjutnya, alat kelamin dalam pada wanita, yaitu 1. Uterus yang merupakan suatu organ muskular bentuknya seperti buah pir dan dilapisi peritoneum atau serosa. Kedua, ada cervix uteri, terdapat di bagian terbawah uterus yang terdiri dari pars vaginalis dan pars supravaginalis. Letak cervix ini mengarah ke caudal posterior. 3. Ada corpus uteri yang terdiri dari paling luar lapisan serosa atau peritoneum yang menempel di ligamentum latum uteri pada intraabdomen. Dan yang keempat, ada ovarium yang merupakan organ endokrin, memiliki bentuk oval serta terdapat dalam rongga peritoneum sepasang antara kanan dan kiri. Ovarium ini terdiri dari korteks dan medula yang dilapisi dengan mesovarium untuk jaringan ikat dan jalan pembuluh darah serta saraf. Selanjutnya ada proses pembentukan sel kelamin. Yang pertama, spermatogenesis atau pembentukan sperma, di mana pembentukan sperma ini terjadi di dalam testis. Spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara metosis sehingga berjumlah banyak. Sebagian spermatogonium membesar kemudian menjadi spermatosit primer. Lalu spermatosit primer terus membelah diri secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Dan spermatid ini akan berdiferensiasi menjadi sperma. Nah, tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Proses pembentukan sel kelamin yang kedua ialah oogenesis atau pembentukan ovum, di mana pembentukan ovum ini terjadi di dalam ovarium. Oogonium bersifat diploid. Oogonium membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Oogonium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer kemudian membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi ootit dan bahan kutub kedua. Ootit berkembang menjadi ovum yang haploid. Kemudian, setiap oosit primer akan menghasilkan satu ovum. Selanjutnya ada proses ovulasi. Ovulasi ialah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim bersamaan dengan proses ini. Dinding rahim menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Agar teman-teman lebih memahami, saya menyediakan video tentang proses pembentukan sel kelamin. Dengan spermatogenesis.
Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen, yang artinya sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2M mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas, oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas, dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi dari perempuan. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya atau folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 1 oosit sekunder dan 1 polosit. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 menghasilkan 2 polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk 1 ootid dan 1 polosit. Ootid kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari 1 sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan 1 sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Namun, yang dapat berfungsi hanya 1 sel telur saja. Materi selanjutnya ada proses menstruasi. Apabila sel telur tidak dibuahi, korpus akan menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Akibatnya akan terjadi peluruhan endometrium dan pendarahan. Fase ini terjadi selama 4-10 hari. Seorang wanita memiliki 2 ovarium di mana masing-masing menyimpan 2.000 hingga 4.000 telur yang belum matang atau disebut dengan folikel.
Normalnya, hanya satu atau beberapa sel telur yang tumbuh di setiap periode menstruasi dan sekitar hari ke-14 sebelum menstruasi berikutnya. Ketika sel telur tersebut telah matang, maka sel telur tersebut akan dilepaskan dari ovarium dan kemudian berjalan menuju tuba Fallopi untuk kemudian dibuahi. Selanjutnya ada proses kehamilan. Kehamilan terjadi akibat adanya pembuahan sel telur di dalam indung telur wanita oleh sperma. Dalam proses alamiah, ini terjadi karena sperma masuk ke indung telur melalui saluran rahim pada saat melakukan kopulasi. Teman-teman bisa melihat gambar yang ada di video tersebut bahwa setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Kemudian dalam waktu bersamaan, dinding rahim menebal penuh dengan pembuluh darah dan siap menerima zigot. Kemudian, zigot akan menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Lalu, zigot berubah menjadi embrio. Dan selanjutnya terbentuk plasenta serta tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Lalu, embrio dikelilingi cairan amnion untuk melindungi dari bahaya benturan. Lalu pada saat usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Pada saat usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm. Otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya pun mulai terbentuk. Dan pada saat usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio akan berubah menjadi janin atau yang disebut dengan fetus. Kemudian, setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, bayi siap dilahirkan. Nah, agar teman-teman lebih memahami, saya menyediakan video tentang proses kehamilan. Mari kita lihat sama-sama. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap Fimbriae, kemudian memasuki tuba Fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin.